ketemu lagi Kak. Udah bulan September loh Kak. Udah bulan September, tapi kita masih ibadah online Kak. Iya ya. Tapi masih ibadah online ini adik-adik, bagaimana nih? Masih ibadah online. Tapi Kak, walaupun masih ibadah online, kita harus tetap sukacita. Tetap sukacita. Sebelum itu kita nyanyi aja dulu. Kita mau nanya kabar adik-adik Kak. Kita lagu apa ya Kak? Nyanyi halo, hello. Halo, halo, hello, hello. Ayo Bang Hanto. Biar lebih seru kali ya Kak. Adik-adik di rumah ikutin gayanya. Tapi adik-adik suruh berdiri Kak. Suruh berdiri. Oh iya kita lupa. Iya. Ayo adik-adik kita bangun. Kita semuanya berdiri dulu ya. Yuk kita bikin berdua ya Kak gayanya ya. Adik-adik ntar ngikutin. Ayo Bang. Harusnya sih udah ya Kak, tapi kayak kurang ya Kak. Tapi kita nyanyi lagi aja. Kita nyanyi lagu Hidup Tanpa Yesus. Adik-adik pernah makan donat enggak ya? Iya. Pernah. Hah? Pernah makan donat enggak? Pernah. Ada loh lagunya. Kita lagu Hidup Tanpa Yesus seperti donat. Ayo Bang. Yuk. Ada lubang kosong di dalam hati.
kita mulai ibadah, kita suruh dulu duduk adik-adik. Lipat tangannya, kita memulai ibadah kita. Kita Ya, bernyanyi. adik-adik semuanya lipat tangannya, kita mau nyanyi. Kita nyanyikan Ibadah kita lagu mulai. Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita nyanyikan sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk Tuhan selalu menyertai kami walaupun dalam masa pandemi ini. Terima kasih untuk kesehatan yang masih boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk sukacita yang boleh Tuhan berikan kepada kami di hari Minggu ini. Walaupun kami masih beribadah online, tapi kiranya Tuhan yang selalu memenuhi hati kami penuh dengan sukacita untuk memuji nama Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan dalam beribadah ini, kiranya kami boleh memuji nama-Mu dengan penuh. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, habis ini kita mau nyanyi lagu dari buku Edi Sekolah Minggu Iya, nih, Kak. Kak. Nomor 18. Nomor 18. Judulnya apa Bang? Sekolah Al-Amal. Iya, kita latihan dulu ya Bang. Oke. Masikola alamang, dolot doa leinang, unang jolo surua, mangula haumai, aina metopea, dan taruna audope, holan masikola do, ulau unatama. Nah, udah latihan, kita coba sekali lagi ya, Kak. Pasti ada kita pintar loh Pak. Pasti udah bisa. Nanti mereka belajar sama mamanya ya, sama papanya. Yuk, sekali lagi ya Bang. Oke. Oke. Masikola alamang, doa doa leinang, unang jolo surua, mangula haumai, aina mene topea, dan taruna audope,
Taurat yang keberapa kita Kak? Hukum Taurat itu diambil dari kitab yang ke-7 dan Dan ke-8. Kita sama-sama baca Kak ya. Dari yang ke-7 dan ke-8. Yuk. Ya, hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. ya. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Boleh kita sekali lagi nih? Yang ke-7 dan ke-8 ya Kak. Yang sekali lagi. Jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri. Ya, kita sambut, kita semangat lagi Kak adik-adik ya. Kita tes dulu kali ya. Yuk, semangatnya ya Kak. kita tes dulu semangatnya yuk. Apa kita mau tepuk semangat aja dulu Kak? Yuk, yuk adik-adik semuanya berdiri. Ikutin kakaknya ya. Ikutin ya. Tepuk semangat. 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 Ya, kita berdiri ya. Kita mau nyanyi di sini senang, di sana senang. Ayo. Yuk ke depan. Berarti adik-adik masih semangat Kak. Karena Mereka masih semangat. Kita nyanyi lagu lagi. Tanganku ke depan, tangan yuk ke belakang. Kita masih berdiri ya. Masih berdiri. Yuk. Ayo Bang. Episode kita dari Lukas 14 ayat 13. Kita baca bersama-sama ya Kita Kak? sama-sama ya. 1, 2. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Nah, Sekali lagi apa gimana? boleh Kak sekali lagi ya? Ya. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ya, itu episode kita. Nah, di sini kita mau nyanyi lagi nih Kak. Ya, Kita apa, Kak? Tuhan Tuhan memanggil namamu. Ayo Bang. Ya, kalau Tuhan memanggil nama kita, kita harus apa Kak? Jawab. Kita harus
berjawab. September Kak. Iya. Ada ayat hafalan ya? baru. Itu diambil dari Lukas 14 Ya. ayat 13. Kita baca bersama-sama ya. Kak. Ya. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ini ayat hafalan bulan September. Adik-adik hafal ya? Ya. Anak-anak sekarang di 2 HKBP Jatinegara pintar-pintar. Jadi harus bisa hafal ya Kak. Iya. Tapi jangan lupa Kak. Apa itu Kak? Kalau sudah hafal, di videoin ya sama mama. Habis itu dikirim kasih ke guru kelas masing-masing. Tapi jangan lama-lama loh. Paling lambat hari Rabu. Hari Rabu ya adik-adik. Iya. Nanti biar bisa dilihat pas lagi ibadah online. Iya. Oke. Kita menyanyi lagi Kak. Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Kita mau lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu HKBP Jatinegara. Apa kabar hari ini? Apakah sehat semua? Tentu sekali. Inang sangat berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Demikian juga orang tua kita,
kakak dan abang guru-guru sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan yang menjadi renungan pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari Minggu ini, Minggu ke-13 setelah Trinitatis, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 91, diawali dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Bagaimana adik-adik? Alkitabnya sudah disiapkan dan nasnya sudah ditemukan? Bagaimana? Oke. Untuk itu dengarkan baik-baik. Inang akan mulai membacanya. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah. Mazmur 91 ayat 1 dan ayat 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Berhubung karena nats khotbah kita minggu ini hanya 2 ayat, maka Inang akan membaca bahasa Bataknya. Nalom niroha di pangondinioni debata pesalmen bidu siap lusada ayat sada dohot ayat 2. Manang isi nakudul di pangondingan ni natumin buli marborngi do ibana di linggom ni pargogo na suhatu dosa. Nikudo madok jahuba hapurusaku jala partano batu aku debataku marhaposan tu ibanado aku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang membuat seseorang merasa aman dalam hidupnya. Bisa nggak anak-anak sekolah minggu memberi contoh kira-kira apakah yang membuat seseorang itu aman dalam hidupnya? Atau kira-kira apakah yang membuat adik-adik sekolah minggu merasa aman dalam hidupnya? Misalnya, jikalau dia punya banyak uang, maka dia akan menyewa seseorang yang sering kita sebut namanya bodyguard. Ada juga yang datang pada dukun agar diberi perlindungan karena merasa banyak membencinya dan ingin mencelakakan dia. Ada juga yang merasa aman jikalau dia punya kekayaan yang sangat banyak, punya uang yang cukup sampai pada keturunan generasi ketiga, bahkan ketujuh. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa tidak seseorang itu merasa aman jikalau dia memiliki bodyguard? Dia pergi ke dukun memakai jimat, memiliki harta atau uang yang banyak? Belum tentu tidak. Bahkan Inang mengatakan dengan tegas bahwa semua itu bukan menjadi satu pengukur bagi dia untuk aman dalam hidup.
Bahkan semua yang dia lakukan itu salah dan memang benar salah di mata Tuhan. Jadi aman yang seperti apa yang sesungguhnya yang diinginkan Tuhan? Apakah saat kita punya tabungan deposito yang sangat banyak, apakah itu berarti kita aman dalam hidup? Inang akan mencoba untuk menceritakan latar belakang kitab Mazmur, khususnya pasal 91. Kitab Mazmur ini disusun Musa selama perjalanan mereka melalui padang belantara. Ketika Musa melihat betapa hebatnya perlindungan Tuhan kepada umatnya, dan dalam perjalanan mereka itu dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah dahulu kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka selama mereka di perjalanan di Mesir, dia telah melihat begitu banyak wabah yang menimpa Mesir. Tetapi umatnya, yaitu bangsa Israel, terlindung dari wabah tersebut. Itu adalah karena Tuhan. Dia juga melihat berbagai ancaman hukuman dan tulah menimpa bangsa itu sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Musa menyaksikan dalam perjalanan mereka bahaya senantiasa mengancam hidup mereka, mulai dari serangan binatang buas, contohnya singa, ular berapi, kalajengking. Bukan hanya binatang buas, bahkan iklim kekeringan, tidak ada air dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tetap melindungi mereka. Adik-adik sekalian, minggu Musa memimpin kira-kira 1 juta manusia, yakni bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Kita sudah tahu bagaimana sifat karakter bangsa Israel. Baru sebentar saja mereka keluar dari tanah Mesir, di tengah-tengah perjalanan menuju tanah Kanaan, Musa sudah dipojokkan oleh bangsa Israel. Saat itu keadaan bangsa Israel sangat genting atau sangat memprihatinkan. Tetapi kembali Musa dipojokkan oleh bangsa Israel. Musa melihat bahwa di belakangnya rombongan tentara Firaun, dan Firaun datang menyerbu. Lalu dia lihat ke depan, melihat ke depan, ada bentangan laut teberau yang sangat luas, yang mampu menenggelamkan. Bahkan Musa benar-benar terpojok. Tetapi perlindungan Allah terhadap Musa tepat pada waktunya. Melihat tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Musa pada waktu itu, Musa mulai berseru, berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dia. Di Keluaran pasal 14 ayat 16 itu bisa kita baca, itu bisa kita lihat. Tuhan berkata, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Maka laut terbelah dan mereka berjalan menyeberang di atas tanah yang kering. Jadi
Dan sungguh memang sangat terbukti. Dan disitulah kebaikan dan kemurahan Allah itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana Allah melindungi kita? Bagaimana Allah melindungi bangsa Israel? Dan bagaimana juga Allah melindungi kita? Mazmur 91 ayat 1 dan 2 ini mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Maka melalui nats khotbah kita pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita lihat dan renungkan serta kita iman. Yang pertama, waktu perlindungan Allah. Allah melindungi kita bukan hanya pada waktu kita bermain, bukan hanya pada waktu kita belajar, bekerja, bukan hanya pada waktu kita beraktivitas, tetapi Allah melindungi kita pada waktu kita duduk, tidur pun tetap dalam perlindungan Allah. Pada saat kita melakukan tugas dan aktivitas kita, tidur sekalipun, perlindungan Tuhan sama kuatnya pagi, siang, sore, malam tanpa henti-hentinya Tuhan melindungi kita. Itu bisa kita lihat dalam Mazmur pasal 91 ini ayat 3 sampai dengan ayat 5. Untuk lebih jelasnya, Inang akan mencoba untuk membacanya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, penangkap burung dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, dari apa saja kita dilindungi oleh Tuhan? Kita dilindungi oleh Tuhan dari jerat penangkap burung. Nah, apa artinya jerat penangkap burung? Saya jadi teringat akan pengalaman masa-masa kecil saya dengan adik saya laki-laki sewaktu di kampung dahulu. Pada saat adik saya bersama teman-temannya hendak mau menangkap burung, mereka mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk itu. Lidi, getah pohon nangka, lalu cari umpan misalnya jangkrik atau ulat atau cacing, lalu diikat dengan benang kecil pendek. Sementara jangkrik mau lompat-lompat, burung akan menangkap. Saat ditangkap, lidi itu akan jatuh melekat pada burung dan burung tersebut tidak bisa lagi lari. Iblis sering beri kita umpan agar kita jatuh dalam dosa. Jikalau burung itu sampai makan umpan tersebut, ditangkap lalu dimasukkan ke dalam sangkar, terikat dan tertawan, dia tidak bisa lagi lepas. Kalau tidak ada yang melepaskan dia. Demikian juga halnya dengan kita. Jikalau kita tidak mengerti dalam kehidupan itu, kita tidak bisa membedakan mana berkat atau umpan,
Ini bahaya. Maka kita harus minta hikmat dari Tuhan supaya kita jangan terjerat, supaya kita tahu berkatkah ini atau umpan. Karena umpan iblis itu, adik-adik sekolah minggu, bermacam-macam. Lalu yang berikut, yang ketiga, Tuhan melindungi kita dari penyakit sampar busuk. Ini berbicara mengenai wabah penyakit sampar busuk. Di zaman yang kita hadapi pada saat ini, virus corona COVID-19 yang sedang melanda dunia hingga saat ini termasuk bangsa kita. Sudah banyak di antara saudara-saudara kita yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Tentu sekali kita semakin takut dibuat. Dan ini menjadi musuh yang besar yang kita hadapi. Mulai dari anak kecil sekolah minggu, bahkan sampai lansia orang tua. Ini menjadi satu musuh yang paling besar yang kita hadapi. Musuh yang paling besar kita hadapi karena kita tidak tahu seperti apa wujudnya. Kita tidak tahu seperti apa bentuknya, dan kita tidak tahu di mana dia berada. Yang pasti dekat dengan kita. Oleh karena itu, hidup dan nyawa kita itu sepertinya diambang pintu kematian. Namun puji Tuhan, hingga saat ini kita masih hidup. Kita masih bisa bernapas, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita mengerjakan tugas dan aktivitas kita masih bisa tertawa bersama-sama dengan bapak, ibu, adik-adik kita. Namun kita harus jujur mengakuinya. Jikalau kita hidup, bergerak dan bernafas hingga saat ini, semuanya itu adalah karena anugerah dan belas kasihan Tuhan semata. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Tidak ada alasan bagi kita untuk cengeng. Tidak ada alasan bagi kita untuk menuntut. Satu hal yang perlu kita lakukan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena nafas kita itu adalah berkat Tuhan. Baru yang keempat, di sini kita dilindungi dari panah, dari panah yang terbang di siang hari. Dari panah yang terbang di siang hari, mungkin adik-adik sekolah minggu tidak merasa, mungkin adik-adik sekolah minggu tidak punya musuh. Tapi tanpa kamu sadari, ada orang yang tidak suka dengan kamu. Ada orang yang iri dengan kamu. Orang-orang ini dipakai iblis untuk menyerang kita, namun Tuhan memberikan janji perlindungannya asalkan kita mau mengandalkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lalu bagaimana cara Allah melindungi kita? Ya, cara Allah melindungi kita dari musuh itu bisa kita baca di Mazmur pasal 91 ayat 4 sampai 11 ini. Tapi Inang akan membaca hanya ayat 4-nya saja. Nanti selanjutnya anak-anak sekolah minggu membacanya di rumah. Cara Tuhan melindungi kita yakni di ayat 4, dengan kepatnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Anak Raja Wali biasanya ini sering dicontohkan kepada anak burung Raja Wali. Anak burung Raja Wali itu sangat merasa paling aman bukan saat dia berjalan bersama-sama dengan induknya. Tetapi anak burung Raja Wali ini dia bisa merasa aman ketika dia berada di bawah kepak sayap induknya. Maka pada saat kita duduk diam di bawah kepak sayap lindungan Allah, pasti kita akan merasa aman. Contohnya tadi, anak Raja Wali itu percaya kalau ada musuh menyerang, induknya yang akan menyerang musuh itu. Karena dia sudah berlindung di sayap, di kepak sayap induknya. Begitu pula dengan kita. Ketika kita berlindung di bawah naungan Tuhan, kita akan terlindung dari musuh. Begitu pula Allah akan berperan bagi kita saat kita diam. Dan Allah itu yang akan turun tangan. Keluaran pasal 14 ayat 14. Tuhan akan berperang atasmu asalkan engkau diam. Dalam bahasa Batak, karena kita orang Batak ya harus mengerti bahasa Batak. Jahubado marporan humokopo asal ma hohom hom. Maka dari sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada berkat besar ketika kita mencari Tuhan dan memilih Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Di tengah kegelapan sekalipun kita tidak perlu takut bahaya, karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun banyak tantangan, rintangan, hambatan yang kita hadapi, tapi kita aman berlindung di bawah naungan kaki Tuhan. Untuk itu, jangan andalkan hidupmu, tapi serahkan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Maka untuk mengakhiri khotbah ini, Tuhan memberikan 8 alasan mengapa kita tidak perlu takut menghadapi hidup. Karena Mazmur pasal 91 adalah merupakan janji dari Tuhan. Janjinya itu supaya kita jangan takut. Tuhan berjanji, janji penyertaan Tuhan yang pertama, aku akan menyelamatkannya. Artinya Tuhan akan membebaskan kita, Tuhan akan meluputkan kita dari tangan musuh. Dan janji yang kedua, aku akan melindunginya, menempatkan kita di tempat yang maha tinggi. Yang ketiga, aku akan menjawabnya, artinya bahwa Allah itu akan menanggapi, meresponi setiap pergumulan atau pertanyaan kita. Dan yang kelima, aku akan membebaskannya. Membebaskan dari mana? Membebaskan dari tangan musuh, menyelamatkan dan untuk membawa kita kepada keselamatan. Baru yang keenam, dan menghormati Dia. Artinya untuk membuat kita kaya, membuat kita kuat, dengan memberikan kita kehormatan, Allah punya kuasa untuk itu. Dan yang ke-7, dengan umur panjang aku akan memuaskannya. Artinya mendapatkan kelimpahan
dalam perjalanan yang terakhir dan tunjukkan padanya keselamatan. Artinya bahwa kita diizinkan melihat pembebasan dan kemenangan Tuhan itu. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu yang kekasih, mulai saat ini belajarlah untuk selalu melekat dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang kekasih, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami kembali mengucap syukur ke hadapan-Mu ya Tuhan, atas bimbingan, didikan, dan arahan Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan hidup kami. Walaupun banyak cobaan dan rintangan, tantangan yang selalu merenggut kehidupan kami, mempengaruhi iman percaya kami, namun Tuhan mengajarkan kami untuk selalu mendekatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kami sungguh bangga dan sungguh berterima kasih Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh menikmati berkat zaman anugerah Tuhan. Siapakah kami di hadapan Tuhan sehingga Engkau mengasihi kami, melawat kami? Jikalau kami jujur ya Bapa, betapa kami sering mendukakan Engkau, yakni karena kami sering mengandalkan pikiran kami untuk menghadapi setiap persoalan hidup kami. Namun Tuhan masih tetap menyayangi kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk boleh menghitung berkat-berkat Tuhan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu ya Bapa, untuk mengerti rencana dan maksud Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu, demikian juga orang tuanya. Berkati juga kakak dan abang guru-guru sekolah minggu yang telah mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan melalui anak-anak sekolah minggu. Ikat kami dalam satu cinta kasih yang dari Tuhan, supaya kami saling bergandengan tangan memajukan dan meningkatkan pelayanan kami di tengah-tengah gerejamu HKBP Jatinegara, khususnya di kategorial sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kami, juga terang, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, Kak. Kita mengumpulkan persembahan. Nah, karena kita masih beribadah online, persembahannya adik-adik boleh kasih ke mama papanya, supaya mama papa kasih ke sektor masing-masing. Iya. Ya, kita bernyanyi dengar Dua tanggal nama saya. Nama
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, kita mau merayakan ulang tahun dari sekolah minggu nih, Kak. Udah lama banget kita nggak Banyak ya, Kak? Iya, kita rayain dari adik-adik yang berulang tahun dari bulan Maret sampai Agustus. Iya, Wah. tidak apa-apa. Nanti adik-adik bisa lihat di mana, Kak? Ada di layar, Ada nama-namanya di layar. berulang tahun. Iya. Di Nah, layar kita ya. merayakan bersama-sama, kita nyanyikan lagu Nyanyi selamat ulang tahun. Ayo, Pak, kita nyanyikan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kami
Minggu yang berulang tahun, kita dari Gugus Awal Minggu mengucapkan selamat ulang Selamat tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Ibadah kita telah selesai. Adik-adik, walaupun di kondisi seperti ini, kita harus tetap jaga kesehatan. Makan yang banyak, makan makanan yang sehat, rajin cuci tangan, selalu pakai masker kalau pergi keluar. Pokoknya jaga jarak. jaga jarak. Kita masih ibadah online. Sampai ketemu lagi, kita ketemu lagi minggu depan. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.